Selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Suster Christina Boroludis. Saya salah satu mahasiswa dari Studi Santa Elizabeth Medan. Di mana kemarin saya telah mengontrak waktu Ibu bahwa hari ini kita akan melakukan wawancara terkait dengan kehidupan keluarga Ibu. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Baik, terima kasih Bu. Kalau boleh tahu siapa nama Ibu? Marmin Sitepun. Umur Ibu sekarang udah berapa tahun Ibu? 48 tahun. 44 tahun ya. 48. 48 ya. Kemudian pendidikan terakhir Ibu SMA. Kemudian pekerjaan Ibu saat ini? Di inilah PRT. Oh iya. Kemudian alamat Ibu saat ini? Pasar 1 Sidomulyo. Pasar 1 Sidomulyo. Iya. Arah mana itu Bu? Deli tua. Arah Deli Tua ya. Iya. Kemudian keadaan keluarga Ibu saat ini apakah istilahnya apakah Ibu sudah menikah atau masih tinggal sendiri atau bagaimana? Sudah menikah ya. Nama suami Ibu siapa Ibu? Lukas Tarigan. Lukas Tarigan. Kemudian pekerjaan Bapak? Siapa lah ini namanya? Petani lah. Swasta. Petani ya. Iya. Petani. Untuk saat ini apakah keluarga Ibu memiliki hambatan dalam menjalani keluarga Ibu? Tidak ada ya. Berarti termasuk ya Ibu keluarga sejahtera ya. Sejauh ini sudah berapa tahun Ibu dalam pernikahan Ibu saat ini sudah berapa tahun bersama menjalani hidup bersama suami Ibu? Baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Apakah dalam keluarga sudah dikaruniai keturunan belum? Lalu apa harapan Ibu selanjutnya terkait dengan keluarga Ibu? Oh iya, terkait dengan keluarga Ibu. Semoga keluarga kami damai sampai kakek nenek maupun ibu Ustaz. Baik Bu. Sejauh ini jika ada konflik, entah konflik kecil dalam keluarga Ibu, bagaimana Ibu menyelesaikan masalah tersebut? Kami biasanya diam, Iya. lalu nanti lama-lama akur sendiri gitu. Oh gitu ya Bu. Tanpa diketahui siapapun dan kami berdua. Iya. Sejauh ini apakah suami Ibu pernah bertindak kekerasan kepada Ibu? Tidak pernah, berarti suami Ibu benar-benar mengasihi Ibu ya. Lalu dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, apakah ada kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh Ibu atau suami Ibu di lingkungan sekitar misalnya? Ada ya. Di lingkungan kami kan santai Fransiskus Asisi. Iya. Di kampung juga ada kan di STM-nya gitu. Oh, misalnya kayak macam paduan suara gitu ya Bu? Bukan, kalau di kampung kami kalau ada pesta, ada dikutip bayaran gitu. Gitu. Lalu penghasilan keluarga Ibu, baik dari Ibu dari suami Ibu juga biasanya setiap bulan itu kalau ditotalkan itu kira-kira berapa per bulan? Semuanya, dua-duanya. Iya. Ya lebih kurang 3,5 juta lah mungkin. Lumayan juga lah itu. Kemudian dalam mengolah keuangan tersebut di rumah Ibu, bagaimana cara Ibu? Apakah misalnya di rumah itu Ibu menentukan hari ini kita menabung dulu ya sekian untuk masa depan kita atau bagaimana? Apa ada kebijakan lain yang Ibu buat untuk keluarga Ibu untuk masa depan nanti? Biasanya kalau kalau penghasilan dari dia untuk kami makan sehari-hari. Kalau penghasilan saya mungkin saya tabung begitu untuk hari depan gitu ya. Begitu setelah. Baik, terima kasih. Kemudian apakah sejauh ini hubungan afektif istilahnya
suami ibu mengasihi ibu sepenuh hati dan juga ibu mengasihi suami ibu dengan sepenuh hati. Apakah terjalin hubungan yang afektif antara ibu dengan suami ibu? Seperti itu Seperti terjalin. itu terjadi. Dalam keluarga ibu setiap harinya kita kan biasanya di Indonesia 3 kali satu hari makan ya Bu. Iya, Apakah itu terpenuhi secara kebutuhan fisik ibu? terpenuhi. Terpenuhi ya. Iya, seadanya. Ya kan kita enggak seperti orang-orang yang punya uang kan besar. Iya. Terus ibu biasanya kan kalau kita agak lelah letih gitu kan di akhir pekan biasanya kita ambillah libur supaya kita berlibur entah beberapa jam itu. Apakah ibu ada kegiatan-kegiatan seperti itu entah setidaknya merilekskan kelelahan selama udah beberapa bulan misalnya kerja terus gitu bersama suami ibu atau keluarga? Kalau Bagaimana? kan biasa lebih di rumah aja gitu, istirahat di rumah. Sekali-sekali mau juga sih keluar gitu. Jika ibu bisa menjelaskan kepada saya jika tidak terlalu privasi bu, bagaimana keadaan keluarga ibu sebelumnya, misalnya keluarga dari ibu, apakah keadaannya akur atau damai atau sejahtera atau ada hal lain yang membuat ibu kadang berpikir kenapa jadi begini ya seperti itu? Tidak Nggak ada ya, semuanya baik-baik ya bu. Kemudian dalam keluarga ibu apakah ada penyakit tertentu misalnya ada jantung, ginjal atau hipertensi atau gula atau penyakit apapun itu yang setidaknya biasanya itu kalau dibicarakan di masyarakat itu berbahaya loh seperti itu. tidak ada. Paling lambung itu terus kan lambung. Yang suami juga sama Iya, seperti itu. tensinya kadang tinggi, kadang itu pun tingginya masih di batas-batas biasa apa dari 40 gitu. Berarti ya Kak. Cuma kalau udah naik tensi kita kasih yang untuk menurunkan seperti itu. Iya Bu, kalau misalnya nanti terjadi naik tensi, yang biasanya hipertensi Bapak ya. Iya. Kalau misalnya nanti Bapak mengalami hal itu, Ibu bisa menyiapkannya sendiri di rumah. Entah misalnya dari saya kasih promosi kesehatannya. Mungkin nanti Ibu sering-sering, tapi jangan terlalu sering juga Ibu. Ibu nanti 2 kali seminggu bisa membeli timun kemudian Ibu jus kan. Iya. Ibu bisa kasih ke suami Ibu, entah selesai makan pagi diminum kan, itu nanti akan terbantu. Kemudian juga di dalam keluarga Ibu juga bisa lebih bagaimana saya bilangnya, lebih mempererat. Mungkin saja suami ibu kan sepanjang hari, apalagi ibu dengan ayah kan agak berbeda pekerjaan ibu di sini. Jadi istilahnya sepanjang hari itu kadang-kadang hanya jumpa di rumah pagi dan malam. Mungkin ibu bisa lebih lebih fokus bagaimana caranya supaya lebih terjalin kebahagiaan berdua di rumah begitu. Kemudian untuk masalah lambungnya mungkin ini kadang-kadang dibicarakan di masyarakat itu hal biasa, tetapi bisa juga itu hal yang membahayakan Ibu. Nah, saran dari saya kalau bisa supaya Ibu menjaga bagaimana pola makan yang baik. Pola makan yang baik mesti makan yang enak-enak begitu kan Bu. Tapi bagaimana makan kita bisa mengolah misalnya nasi, entahpun itu hanya garam misalnya begitu kan Bu, bagaimana kita mengolah ini di rumah sehingga kita bisa mengonsumsinya dan menjadi kesehatan buat keluarga begitu Bu, supaya nanti asam lambung itu ibu juga tidak terlalu parah dan terjadi keharmonisan dan kesejahteraan di dalam keluarga ibu. Sejauh ini bagaimana dengan pola misalnya tentang rohani keluarga ibu, apakah misalnya kan kalau misalnya kita orang Kristen hari Minggu kan ke gereja, apakah itu terjadi atau sama sekali memang tidak pernah ke gereja, bagaimana? Sekarang setelah ini COVID ini udah nggak pernah lagi kami di gereja jujur. Tapi dulu memang kami ke gereja setiap minggu. Dari suami saya nanti habis COVID ini kita ke gereja katanya. Oh gitu. Iya itu. Kalau itulah istilahnya iman itu enggaknya hilang ya, iya. Cuman karena Kami, masalah memang saya ajarkan juga kalau mau tidur kita berdoa, kami makan berdoa.
bangun tidur Kak, berdoa itu yang saya bilang sama suami saya. Oh gitu ya Bu. Hal yang baik juga Iya. ingin Kalau dipertahankan dalam keluarga. iya, kalau ada misalnya pengumuman-pengumuman dari lingkungan, kami juga kan ada juga grup kami gitu kan Ustaz. Jadi tahu perkembangannya gitu. Mungkin itu perlu dipertahankan ya Bu. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, misalnya kalau terjadi konflik di antara keluarga ibu, bagaimana coping ibu atau bagaimana cara ibu menindaki stres itu sehingga ibu tidak terbawa stres terus. Misalnya kan kok di luar sana kadang kita dengar ada yang meracun, ada yang bunuh diri segala apa meninggalkan keluarganya. Eh, Bagaimana ibu mengatasi jika terjadi sesuatu konflik atau ibu merasa stres di rumah atau tidak pernah ada stres di rumah? Iya, aku merasa selama kami menikah ya Ustaz ya. Hmm. Ya, belum lama sih, tapi kan stres itu tidak ada saya rasakan. Cuma iya, namanya kan kita memikirkan soal kalau eh, apa namanya mencari solusi bersama teman-teman yang udah berkeluarga juga seperti itu kan. Nah, begitu. Bagaimana gini-gini, saya gini. Lalu teman kita juga cerita gitu, dikasih juga solusi seperti itu. Itu aja setelah kalau nggak stres tidak, saya tidak pernah Pernah. Kemudian dengan keluarga kedua belah pihak, misalnya ibu dengan mertua ibu, bagaimana hubungannya saat ini? Apakah terjadi keharmonisan atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? mertua saya kebetulan sudah tidak ada dua-dua, tapi ada Eda, sikapnya suami saya yang terbaik, hubungan yang baik. Ya, begitu juga suami saya dengan keluarga saya, kakak saya gitu baik. Iya. Dari banyak tadi pertanyaan yang sudah saya berikan kepada ibu, kesimpulan akhir yang bisa saya ambil di sini bahwa keluarga ibu termasuk keluarga harmonis dan sejahtera. Cuman tadi ada sedikit di dalam keluarga itu hanya sedikit bagian dari kecil yang mungkin menjadi masalah kecil juga, itu tentang penyakit hipertensi dan juga asam lambung, hanya itu yang menjadi kendala. Dan jika itu bisa ditangani bersama mungkin itu tidak menjadi masalah besar juga ibu. Terima kasih atas kesediaan ibu untuk saya ajukan beberapa untuk saya wawancara pada hari ini. Semoga keluarga ibu tetap menjadi keluarga harmonis dan keluarga sejahtera ya Bu. Terima kasih Bu.